tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Syahrial. Setelah berapa lama di atas kerajaan, tiada juga beroleh putra. Maka pada suatu hari, ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir miskin. Hatta berapa lamanya, Tuan Putri Siti Kendi pun hamilah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun terlalu amat sukacita dan menamai anaknya yang tua Syahperi dan anaknya yang muda Indra Bangsawan. Maka anak kanda Baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada Muslim Sufyan. Sesudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul, fikih hingga syarah, tafsir sekaliannya diketahuinya. Setelah beberapa lamanya, mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat, dan isyarat tipu peperangan. Maka Baginda pun bimbanglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Jikalau Baginda pun mencari muslihat, ia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata kepadanya, "Barang siapa yang dapat mencari puluh perindu yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi raja di dalam negeri." Setelah mendengar kata-kata Baginda, Syahperi dan Indra Bangsawan pun memohon pergi mencari puluh perindu itu. Mereka masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, masuk rimba, keluar rimba, menuju ke arah matahari hidup. Maka datang pada suatu hari, hujan pun turunlah dengan angin ribut, topan, kelam kabut, gelap gulita, dan tiada kelihatan barang suatu pun. Maka Syahperi dan Indra Bangsawan pun bercerailah. Setelah teduh hujan ribut, mereka pun pergi saling cari-mencari. Tersebut pula perkataan Syahperi yang sudah bercerai dengan saudaranya Indra Bangsawan. Maka ia pun menyerahkan dirinya kepada Allah dan berjalan dengan sekuat-kuatnya. Beberapa lama di jalan, sampailah ia kepada suatu taman dan bertemu sebuah mahligai. Ia naik ke atas mahligai itu dan melihat sebuah gendang tergantung. Gendang itu dibukanya dan dipukulnya. Tiba-tiba ia terdengar orang yang melarangnya memukul gendang itu. Lalu diambilnya pisau dan ditorehnya gendang itu. Maka Putri Ratnasari pun keluarlah dari gendang itu. Putri Ratnasari menerangkan bahwa negerinya telah dikalahkan oleh Garuda. Itulah sebabnya ia ditaruh orang tuanya di dalam gendang itu dengan suatu cembul. Di dalam cembul yang lain ialah perkakas dan dayang-dayangnya. Dengan segera Syahperi mengeluarkan dayang-dayang itu. Tatkala Garuda itu datang, Garuda itu dibunuhnya. Maka Syahperi pun duduklah berkasih-kasihan dengan Putri Ratnasari sebagai suami istri, dihadap oleh segala dayang-dayang dan inang pengasuhnya. Tersebut pula perkataan Indra Bangsawan pergi mencari saudaranya. Ia sampai di suatu padang yang luas. Ia masuk di sebuah gua yang ada di padang itu dan bertemu dengan seorang raksasa. Raksasa itu menjadi neneknya dan menceritakan bahwa Indra Bangsawan sedang berada di negeri antah berantah yang diperintah oleh Raja Kabir. Adapun Raja Kabir itu takluk kepada Buraksa dan akan menyerahkan putrinya, Putri Kemalasari, sebagai upeti. Kalau tiada demikian, negeri itu akan dibinasakan oleh Buraksa. Ditambahkannya bahwa Raja Kabir sudah mencanangkan bahwa barang siapa yang dapat membunuh Buraksa itu akan dinikahkan dengan anak perempuannya. 9 orang anak raja sudah berada di dalam negeri itu. Akhirnya raksasa itu mencanangkan supaya Indra Bangsawan pergi menolong Raja Kabir. Diberikannya juga suatu permainan yang disebut sarung kesaktian dan satu isyarat kepada Indra Bangsawan seperti kanak-kanak. Ilmu isyarat itu boleh membawanya ke tempat jauh dalam waktu yang singkat. Dengan mengenakan isyarat yang diberikan raksasa itu, sampailah Indra. Diceritakan juga bahwa Syahperi lah yang akan membunuh Garuda itu. Adapun Syahperi itu adalah adik kembar Indra Bangsawan. Ialah yang akan membunuh Buraksa itu. Tetapi, kapankah Indra Bangsawan akan datang? Putri Kemalasari sedih sekali. Si hutan mencoba menghiburnya dengan menyanyikan pertunjukan yang manis. Maka Putri Kemalasari pun tertawalah dan si hutan juga makin disayang oleh Tuan Putri. Hatta berapa lamanya Putri Kemalasari pun sakit mata. Para ahli nujum mengatakan hanya air susu harimau yang beranak mudalah yang dapat menumbuhkan penyakit itu. Baginda bertitah lagi, barang siapa yang dapat susu harimau beranak muda, ialah yang akan menjadi suami Tuan Putri. Setelah mendengar kata-kata Baginda, si hutan pun pergi mengambil seruas buluh yang berisi susu kambing, serta menyangkutkannya pada pohon kayu. Maka ia pun duduk menunggui pohon itu. Sarung kesaktiannya dikeluarkannya, dan rupanya pun kembali seperti dahulu kala.
Hatta datanglah ke-9 orang anak raja meminta susu kambing yang disangkanya susu harimau beranak muda itu. Indra bangsawan berkata susu itu tidak akan dijual dan hanya akan diberikan kepada orang yang menyediakan pahanya diselit besi hangat. Maka anak raja yang ke-9 orang itu pun menyisingkan kainnya untuk diselit Indra bangsawan dengan besi panas. Dengan hati yang gembira, mereka mempersembahkan susu kepada raja. Tetapi berkata susu itu bukan susu harimau, melainkan susu kambing. Sementara itu, Indra bangsawan sudah mendapat susu harimau dari raksasa neneknya dan menunjukkannya kepada raja. Tabib berkata itulah susu harimau yang sebenarnya. Diperaskannya susu harimau ke mata Tuan Putri. Setelah genap 3 kali diperaskan oleh tabib, maka Tuan Putri pun sembuhlah. Hatta sampailah masa menyerahkan Tuan Putri kepada Buraksa. Baginda menyuruh orang berbuat mahligai di tengah padang akan tempat duduk Tuan Putri. Di bawah mahligai itu ditaruh 1 bejana berisi air, supaya Buraksa boleh datang meminumnya. Di sanalah anak raja 9 orang itu boleh berebut Tuan Putri. Barang siapa yang membunuh Buraksa itu, yaitu mendapat hidungnya yang 7 dan matanya yang 7. Dialah yang akan menjadi suami Tuan Putri. Maka Tuan Putri pun ditinggalkan Baginda di mahligai di tengah padang itu. Si hutan juga menyusul datang. Tuan Putri terharu akan kesetiaannya dan menamainya si kembar. Hatta si kembar pun bermohon kepada Tuan Putri dan kembali mendapatkan raksasa neneknya. Raksasa neneknya memberikan seekor kuda hijau dan mengajarinya cara-cara membunuh Buraksa. Setelah itu, si kembar pun menaiki kuda hijaunya dan menghampiri mahligai Tuan Putri. Katanya kepada Tuan Putri bahwa dia adalah seorang penghuni hutan rimba yang tiada bernama. Tujuan kedatangannya ialah hendak melihat tamasya anak raja yang 9 itu membunuh Buraksa. Tuan Putri menyilakan naik ke mahligai itu. Setelah menahan jerat pada mulut bejana itu dan mengikat ujung tali pada leher kudanya, serta memesan kudanya naik jerat itu bila Buraksa datang meminum air. Si kembar pun naik ke mahligai Tuan Putri. Hatta Buraksa itu pun datanglah dengan gemuruh bunyinya. Tuan Putri ketakutan dan si kembar memangkunya. Tersebut pula perkataan Buraksa itu. Apabila dilihatnya ada air di dalam mulut bejana itu, maka ia pun meminumlah serta dimasukkannya kepalanya ke dalam mulut bejana tempat jerat tertahan itu. Maka kuda hijau si kembar pun naik tali jerat itu dan Buraksa pun terjeratlah. Si kembar pun segera datang memarangnya hingga mati, serta mengiris hidungnya yang 7 dan matanya yang 7 itu. Setelah itu si kembar pun mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Putri dan gaib dari padang itu. Tuan Putri ternganga-nganga seraya berpikir bahwa orang muda itu pasti adalah Indra bangsawan. Hatta para anak raja pun datanglah. Dilihatnya bahwa Buraksa itu sudah mati, tetapi mata dan hidungnya tiada lagi. Maka mereka pun mengerak telinga, kulit, kepala, jari, tangan, dan kaki Buraksa itu untuk dibawa kepada Baginda. Baginda tidak percaya mereka sudah membunuh Buraksa itu, karena tanda-tanda yang dibawa mereka itu bukan alamatnya. Selama beberapa lama, si kembar pun datang dengan membawa mata dan hidung Buraksa itu, dan diberikan Tuan Putri sebagai istri. Si kembar menolak dengan mengatakan bahwa dia adalah hamba yang hina, tetapi Tuan Putri menerimanya dengan senang hati.